Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Suci Luciana, NIM 1901023. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 11, yaitu perilaku konsumen dalam kewirausahaan. A. Pengertian perilaku konsumen. Menurut Nawawi 2013, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Yang B. Variabel-variabel dalam mempelajari perilaku konsumen. Memahami perilaku konsumen bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, karena banyaknya variabel yang mempengaruhi dan variabel-variabel tersebut saling berinteraksi. Menurut David L. London dan Albert J. Delabit 1984 dalam bukunya Anwar Prabu M. Variabel terbagi menjadi 3, yaitu 1. Variabel stimulus. Variabel yang berada di luar diri individu atau faktor eksternal yang sangat berpengaruh dalam proses pembelian. Yang kedua ada variabel respon, merupakan hasil aktivitas individu sebagai reaksi dari variabel stimulus. Variabel respon sangat bergantung pada faktor individu dan kekuatan stimulus. Yang ketiga, variabel intervening adalah variabel antara stimulus dan respon. Variabel ini merupakan variabel internal individu termasuk motif-motif membeli, sikap terhadap suatu peristiwa, dan persepsi terhadap suatu barang. C. Teori perilaku konsumen. Adapun beberapa teori perilaku konsumen sebagai berikut. 1. Teori ekonomi mikro. Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Yang kedua, teori psikologis. Teori ini berdasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Yang ketiga, teori antropologis. Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas. D. Perkembangan konsep perilaku konsumen. Solomon 2002 dalam buku Manajemen Strategis menyatakan bahwa dalam perkembangan ilmu perilaku konsumen dapat ditinjau dari 3 perspektif, yaitu 1. Perspektif decision making, menyatakan bahwa pembelian akan terjadi apabila konsumen menyadari adanya masalah dan konsumen bergerak untuk memecahkan permasalahan tersebut. Yang kedua, perspektif eksperiental, berpendapat bahwa dalam banyak hal konsumen tidak bertindak rasional. Pembeli terjadi karena konsumen memiliki kebutuhan untuk merasakan kesenangan, menciptakan fantasi, memperoleh emosi dan getaran-getaran perasaan. Yang ketiga, perspektif behavioral, berpendapat bahwa faktor eksternal mendorong konsumen melakukan pembelian tanpa pertama-tama memiliki keyakinan kuat terhadap produk. Tipe-tipe perilaku pembelian. Menurut Wilke, tipe perilaku konsumen dalam melakukan pembelian dikelompokkan menjadi 4 yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Budget allocation atau pengalokasian budget. 2. Product purchase or not atau membeli produk atau tidak. Yang ketiga, store patronage atau pemilihan tempat untuk mendapatkan produk. Yang keempat, brand and style decision, keputusan atas merek dan gaya hidup. F. Jenis-jenis situasi konsumen. 1. Situasi komunikasi sebagai latar di mana konsumen dihadapkan kepada komunikasi pribadi atau non-pribadi. Yang kedua,
Situasi pembelian mengacu pada latar di mana konsumen memperoleh produk dan jasa tersebut. Pengaruh situasi sangat lazim selama pembelian. Adapun pengaruh situasi dapat terjadi dari dalam jiwa sang pemasar dan pembeli. Beberapa bentuk utama dalam situasi pembelian dideskripsikan sebagai berikut ini. A. Lingkungan informasi yang mengacu pada keseluruhan jajaran data yang berkaitan dengan produk yang tersedia bagi konsumen. Yang B. Ketersediaan informasi sangat penting. C. Beban informasi dari lingkungan pilihan ditentukan oleh jumlah alternatif pilihan dan jumlah sifat per alternatif. Kenaikan dalam jumlah alternatif pilihan mengubah jenis kaidah keputusan yang digunakan konsumen. D. Format informasi yaitu cara di mana informasi disusun. E. Bentuk informasi adalah penilaian produk numeris yang memungkinkan konsumen menaksir dengan mudah. F. Lingkungan eceran adalah sifat fisik dari lingkungan eceran dan kerap kali diacu sebagai struktur atmosferik. G. Musik. Konsumen akan merasakan nyaman jika membeli sembari mendengarkan musik di toko yang sedang dikunjungi. H. Tata ruang dan lokasi di dalam toko digunakan untuk meningkatkan kemungkinan konsumen mengadakan kontak dengan produk. I. Warna adalah sumber pengaruh yang potensial pada persepsi maupun perilaku konsumen. J. Bahan POP atau Point of Purchase atau bahan di tempat penjualan dapat berfungsi sebagai stimulus yang sangat kuat. K. Wira niaga adalah potensi untuk mempengaruhi konsumen. L. Kesesakan adalah aspek luar dari latar eceran yang mempengaruhi perilaku berbelanja. M. Pengaruh waktu berlaku pada permintaan banyaknya produk saat musim produk tersebut tiba. 3. Situasi pemakaian. Dalam banyak kejadian, situasi pembelian dan pemakaian sebenarnya sama, tetapi konsumsi produk kerap kali terjadi di dalam latar tempat yang sangat jauh, baik secara fisik maupun temporal dari latar tempat di mana produk diperoleh. 4. Situasi yang tak terduga. Pembelian dapat bersifat prediktif mengenai perilaku konsumen di masa yang akan datang, tapi ancaman terbesarnya terhadap daya perspektif mereka adalah gangguan yang disebabkan oleh pengaruh situasi yang tak terduga. G. Pengaruh situasi terhadap perilaku konsumen. Pengaruh situasi dapat dipandang sebagai pengaruh yang timbul dari faktor yang khusus untuk waktu dan tempat yang spesifik yang lepas dari karakteristik konsumen dan karakteristik objek produk. Ada 5 karakteristik situasi konsumen yaitu 1. Lingkungan fisik, 2. Lingkungan sosial, 3. Waktu, 4. Tujuan, 5. Suasana hati. H. Perbedaan konsumen menurut tujuan pembeliannya. 1. Konsumen akhir yaitu konsumen yang terdiri atas individu dan rumah tangga yang bertujuan pembeliannya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau untuk dikonsumsi. 2. Konsumen organisasional yaitu konsumen yang terdiri dari organisasi, pengguna industri, pedagang, dan lembaga non-profit yang bertujuan pembeliannya adalah untuk memperoleh laba atau kesejahteraan anggotanya. I. Perilaku konsumen dalam strategi harga. 1. Prosedur penetapan harga. 2. Tujuan penetapan harga. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. 4. Strategi penetapan harga. Kelima, penentuan harga akhir. Keenam, perilaku harga.
J. Perilaku konsumen dalam saluran distribusi. 1. Saluran distribusi. Saluran distribusi terdiri dari serangkaian lembaga yang melakukan semua kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status pemilikannya dari produsen ke konsumen akhir atau pengguna bisnis. Yang kedua, macam-macam saluran distribusi. A. Saluran distribusi untuk barang konsumsi. B. Saluran distribusi untuk barang industri. C. Saluran distribusi untuk jasa. Yang ketiga, memilih saluran distribusi. Keempat, fungsi-fungsi saluran distribusi. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.